Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Nia Arlina. Yang kedua, Niswatun Hasanah. Dan yang ketiga, Novita Febrianti. Di sini, kami akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang dan kedudukan wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari pengembangan nasional, yaitu salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan yang kedua yaitu aspek histori. Bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh karena 2 hal. Salah satunya adalah Indonesia pernah terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah, penderitaan, kesengsaraan, dan juga kebodohan. Yang ketiga yaitu aspek geografis dan sosial budaya. Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah yang posisi unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan keheterogenitas menjadi bangsa Indonesia perlu memiliki visi dan menjadi bangsa yang satu dan utuh. Yaitu aspek geopolitik dan kepentingan nasional. Prinsip geopolitik Indonesia adalah memperluas wilayah, namun tidak adanya semangat dari masyarakat untuk memperluas wilayah. Sebagai ruang hidup dan kepentingan nasional adalah mewujudkan negara yang satu dan utuh, walaupun banyak perbedaan mulai dari bahasa, suku, hingga adat yang berbeda. 2. Kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara terbagi menjadi beberapa. 1. Yaitu tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Salah satu contohnya adalah masyarakat Indonesia menginginkan kemerdekaan dan mereka melakukan perlawanan melawan penjajah bersama-sama. Yang kedua yaitu keadilan. Seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek. Yang ketiga yaitu kejujuran dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta dan kenyataan sesuai ketentuan yang dilaksanakan. Yang keempat yaitu solidaritas. Sikap peduli terhadap orang lain harus selalu ada dalam diri karena sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Yang kelima yaitu kerjasama. Kesadaran akan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu kesetiaan. Kesetiaan dapat diwujudkan dengan melaksanakan berbagai kegiatan sesuai aturan bertujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Mbak Nia, yaitu tentang fungsi dan tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, dan tindakan. Fungsi wawasan Nusantara dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, yaitu mempunyai cakupan kesatuan politik, ekonomi, sosial, serta kesatuan ketahanan dan keamanan. Yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara menjadi konsep dalam pembangunan, pertahanan, dan wilayah. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air sebagai satu persatuan. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan, yaitu berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Dengan adanya wawasan nasional, kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipatuhi. Tujuan wawasan Nusantara juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tujuan nasional yang dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan yang kedua adalah tujuan ke dalam, yaitu untuk mewujudkan kesatuan segenap
aspek kehidupan baik alami maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Mbak Novita tentang wadah dan isi wawasan Nusantara dan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah. Wadah wawasan Nusantara adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kebudayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman budaya. Sedangkan isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam isi, wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang esensial, yaitu 1. Realisasi aspirasi bangsa, kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam aspek kehidupan nasional. Yang terakhir, diimplementasi wawasan Nusantara. Dalam implementasi wawasan Nusantara ini ada yang perlu diperhatikan dalam implementasi wawasan Nusantara perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Kehidupan politik. Maksudnya, kehidupan ini diatur dalam undang-undang politik, partai politik, pemilu, pemilihan presiden, di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Maksudnya, harus sesuai dengan berorientasi pada sektor pemerintah, perindustrian, dan pertanian. Kehidupan ekonomi juga harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah serta harus melibatkan partisipasi atau dukungan rakyat. Yang ketiga, kehidupan sosial. Maksudnya, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang berbeda Kehidupan sosial yang mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang berbeda serta mengembangkan budaya Indonesia untuk pelestarian kekayaan Indonesia. Dan yang keempat, kehidupan pertahanan dan keamanan. Maksudnya, harus memberikan kesempatan terhadap setiap warga negara untuk berperan aktif dalam kemasyarakatan dan disiplin dengan aturan yang telah ada. Dan yang terakhir, otonomi daerah Indonesia. Maksudnya, adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional yang mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, budaya, dan sistem pertahanan keamanan. Dalam lingkungan bernegara, negara Indonesia daerah karena sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18. Bisa dilihat di Undang-Undang Dasar. Sekian, terima kasih dari kelompok 8. Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.